Halaman 5.2. 5.1 deh. Masih introduction-nya. Ininya kok nggak bisa dia. Sudah? Semuanya? 5.1. Udah. Sudah ya. Di modul 4 kan kita sudah belajar 3 cara membuat paragraf yang koheren. Ya kan? Dengan cara pertama membuat transition signal. Ya kan, misalnya first, second, third, atau first of all, finally, summary, right? Kemudian by repeating, ya, itu kan udah tahu kan jenis transitional signal itu apa-apa aja. Itu bisa kalian lihat di halaman 4.12. Ya, itu ada tabelnya. Kemudian yang kedua dengan mengulang kata kunci. Ya, yang ketiga dengan menggunakan pronoun secara konsisten. Pronoun kan kata ganti. Misalnya kalau menceritakan orang atau menceritakan benda, dia pakai it. Atau misalnya wanita pakai they, them, she, ya. Atau kalau misalnya banyak, dia menggunakan they. Oke. Tadi yang pertama apa, Miss? Menggunakan transition signal. Itu kan di itu ada di itu. Ini di slide-nya ada. Coba Miss translate langsung. Miss PowerPoint-nya. Oh, iya. Ya. Seperti dibuka lagi nanti modul 4-nya ya, PPT-nya. Kemudian sekarang kita belajar menyusun kalimat secara logis. Ya, logical order. Oke. Ada 3 jenis logical order. Yang pertama, chronological order. Kedua, logical division of ideas. Ketiga, order of importance. Yes, order of importance. Apa itu ketiga-ketiganya? Inilah kita bahas pertama. Chronological order. Definisinya ada di slide kita. A technique of organizing ideas in paragraph according to their occurrence in time sequence. Ya, berarti ini sebuah teknik untuk mengorganisasikan ide dalam paragraf menurut... Nggak ada slide-nya kok, Miss. Apa? Nggak ada slide-nya. Nggak ada slide-nya? Nggak kelihatan slide. Kamu klik itu yang gambar komputernya. Yang pressure program itu ya? Ya, itu presentasi itu. Biasanya ada satu gitu, ini nggak ada kok. Nggak ada. Miss. Masa nggak ada? Miss diulang lagi, terus masuk biar. Tadi ada kuring. Udah lihat nggak? Nggak adanya PowerPoint Talk. Siapa yang nggak bisa ngelihat? Ayem. Ada lagi yang nggak bisa ngelihat? Cung, ngacung. Bisa, Miss. Bisa ya? Kamu coba itu dulu. Kamu tulisannya gimana? Ikut meeting gitu, Linda. Apa? Mbak Arina bisa? Bisa, Miss. Mbak Dede? Cuma kamu kayaknya tadi seperti... bagusan tadi, Miss. Sekarang nggak jelas, Miss.
Cuma Iya. kamu seketik. Kami sekarang hilang loh. Iya, karena Miss hilangkan. Karena Miss mau. Iya kan? Ini Gak udah apa-apa bisa. deh. Biar adil, Miss. Cukup mending hilang. Janganlah. Nanti. Kamu sebenarnya jelek tuh. Atau kalian download dulu yang Miss kasih di Facebook. Udah kan pakainya PowerPoint Iya toh. itu sekarang. Iya, kan Miss sekarang pakai PowerPoint itu. Itu PowerPoint. Oh, I know. Ya, kalau misalnya kalian nggak bisa lihat punya Miss, Oh, berarti Yang iya. tadi aja I nih see, lebih Miss. gede. Kalau Iya, sekarang I see. kecil banget tulisannya. oke. Miss ulang dari awal atau langsung unit 1 ini, chronological order? Unit 1. Langsung chronological ordernya ya, unit 1 ya. Jadi kan chronological order ini sebuah teknik ya untuk mengorganisasikan atau menyusun ide-ide dalam paragraf menurut occurrence in a time sequence, menurut waktu ya. Jadi untuk menulis to write a good chronological paragraph, do the following procedure. Jadi kita harus mengikuti prosedurnya. Yang pertama itu identify the events in history or steps in a process in the order in which they occur. Kemudian, use chronological transition words to show the sequence of events or steps. Ya, di buku kalian itu ada halaman 5.2. Karena kan katanya kan identify the events in history. Ya kan, kejadian-kejadian dalam sejarahnya apa. Oke, kemudian atau langkah-langkahnya, prosesnya. Misalkan first, second, third, fourth, etc. Ya. Kemudian bisa next, last, and finally. Atau first of all, after that, since that, since then. Kemudian subordinatnya misalnya before, after, while, until, as soon as, ya. Itu bisa kalian lihat di tabelnya halaman 5.2. Jadi sebenarnya chronological order, pernah nggak dengar paragraf istilahnya ini kalau di SMA ini procedural text. Apa? Procedural text. Procedural. Misalnya cara how to make something gitu loh. Oh, iya, tahu. Itu Make something kayak mau bikin kue gitu ya, Miss? Iya, kan pertama kan kita jelaskan first of all we prepare ya the material misalnya The kayak second, finally. gitu. Second, ya, itulah contohnya. Jadi istilahnya itu hampir sama dengan yang kita pakai di procedural text. Ya, itu kan ada tahap-tahapnya kan, ada step-stepnya, ya kan? Kemudian kan ada chronological transition words-nya, misalnya before you make atau before you fry fish, you have to clean it first, misalnya kayak gitu. Itu kan ada transitional word-nya kan. Jadi bisa kalian pakai before, ada bisa after, while, and until. Ya. Ada yang mau ditanyakan? Itu definisinya itu tadi ini apa? Chronological order apa, Miss, bahasa Indonesianya? Itu kan ada Lindo. Indonesianya. Kalau itu aku cuma bisa baca, nggak tahu artinya. Ada artinya sendiri, Chronological order ini istilah bahasa Inggris ya. Kalau bahasa Indonesianya apa bahasa Indonesia? Teknik untuk menyusun ide-ide dalam paragraf menurut waktu. According to the occurrence in time sequence ya. Jadi menurut waktu. Teknik untuk mengorganisasi ide-ide.
atau membuat ide-ide dalam paragraf dengan mengikuti time sequence-nya menurut time sequence. Time sequence tahu kan? Dia step-stepnya, langkah-langkahnya, contohnya seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Sequence itu urutan waktu. Berarti ini urutan sama waktu. aja kayak itu ya, Miss? Apa? Procedural text. Itu. Ini apa namanya? Apa? Maker ada makernya itu loh. How to make Kalau something. Cohesive makers. Kenapa? Ada putus-putus. Hampir sama nggak sama cohesive maker. Cohesive makers. Cohesive maker. Cohesive makers. Ya, Sukuti jangan ngomong, Sukuti kamu putus-putus. Itu Miss, lihat ketikannya, Miss. Cohesive makers ya. Iya, itu hampir sama nggak? Bentar ya. Connector in English language organize. Miss baru dengar ini English maker. It'll be nice. Kan cohesive maker ini kan konektornya kan, penghubungnya antara klausa pertama atau ide-idenya, ya. Itu kan pelajarinya waktu writing keberapa? Itu bukan pelajaran writing, tapi translation. Oh, istilahnya mungkin ya, traversal sewing. Ya. Kayaknya enggak deh. Enggak. Ada kan. Cuman itunya dosennya yang kasih istilah seperti itu. Istilahnya ya. Yes. Kalau misalnya apa? Cohesion maker ini maker. cohesive atau cohesion? Cohesive makers, Miss. COHESIVE. Oh, ayo. I'm so tired. Bentar, saya lihat dulu. Kan cohesive makers. Kalau cohesive makers ini misalnya according to, misalnya kayak gitu. Menurut ini, jadi dia sebagai konektor, penghubung. Jadi antara ide yang satu dengan ide yang lain, atau kalimat satu dengan kalimat yang lain. Itu cohesive makers. Mungkin bisa kalian tanya sama Miss Berta ya? Halo? Iya, Miss B. Ya, bisa kalian tanyakan ke Miss itu. Tapi yang Miss tahu dari sini, cohesive makers ini used to link, ya, untuk menghubungkan kalimat, paragraf, dan ide. Ya, itu kegunaannya dari sana. Tapi kalau yang ini kan chronological order. Emang hampir sama sih sebenarnya, karena chronological order ini kan gimana cara kita membuat paragraf itu secara kronologis berdasarkan urutan waktunya, ya kan? Misalnya dia menggunakan kata first, second, atau third, atau misalnya next, last, finally, ya, atau misalnya before, after, while, until, then, ya.
Ada yang lagi mau ditanyakan? Itu kan contohnya ada di halaman 5.3. Model Chronicle Order. Ya. Oke. Ada kata-kata apa aja yang di sini yang menandakan ini chronological order? Coba sebutkan. Hmm? Yang apa, Miss? Kan ciri-ciri dari chronological order ini kan ada transitional signalnya. Misalnya contohnya ada kata first, second, third, etc. Kemudian ada next, last, finally, ya kan? Itu yang di halaman 5.2 yang ada tabelnya itu. Jadi di model chronicle order contoh dari 5.3 ini, kata-kata apa yang digunakan untuk menjelaskan chronological ordernya? The first, time then. Ya, yang pertama kan ada in February 1997, ya kan? Dia kan menjelaskan historinya kan, kejadiannya dulu kan? Iya kan? Kemudian dia menceritakan lagi ada kata first, ya kan? Ada kata first. Kemudian ada kata the next step. The next. Ya, the next step. Kemudian ada lagi dikurungi dia since. Ya. Since then clone both plants and animals. Iya kan? Karena kan since itu kan untuk menjelaskan urutan waktu, sequence of time atau time sequence-nya. Ya kan? Artinya kan sejak. Ya. Misalnya, I live in Taiwan since 1617 misalnya. Atau 2011. I have been in Taiwan since 2011. Kayak gitu. Karena kan dia menjelaskan urutan waktunya. Ini slide berapa, Miss? 6. Oke. Jadi kita bisa menggunakan kata since, bisa menggunakan kata for, bisa menggunakan kata in, ya. Kemudian bisa menggunakan kata first, next, after. Oke. Oke. Jadi nanti kalau misalnya mbak-mbaknya juga mau menulis paragraf, jangan lupa menggunakan kata transitional signal ini. Ya. Kita masuk ke, ada yang mau ditanyakan tentang transitional signal? Sudah pas? Masuklah kita ke unit kedua. Ya, logical division of ideas. Dalam buku kita, logical division is one the most common technique to organize ideas in English. Ya, jadi ini teknik yang umum untuk mengorganisasikan atau menyusun ide-ide dalam bahasa Inggris, ya, logical division. Kemudian, this technique allows you to grow up related ideas together and discuss its group one after the other. Teknik ini memberikan allows you to group, ya, mengajakmu untuk menggabungkan ya ide-ide secara bersamaan dan mendiskusikannya. Discuss its group one after the other. Mendiskusikan kelompok pertama setelah kelompok yang lainnya. Kemudian, the important aspect about logical division as a method of grouping is that its group should be unified within itself. Mungkin semuanya pada bingung ini. Kita lihatlah dulu contohnya. Oh, inilah transitional signal for logical division ideas-nya.
Ya, hampir sama dengan yang contoh halaman 5.2. Ya, jadi kita di sini juga menggunakan kata first, menggunakan kata next, in addition, moreover, furthermore, also. Ya. Contohnya halaman 5.8. Coba buka semuanya. Sudah, Miss. Sudah. Ya. Oke. Coba Arina, Ya, coba Miss. baca. Ya, coba dibaca itu dari 20 until automobiles. 1, 2, Sampai 3, 4, 5. Sampai line 5. Yang automobiles. oh, the automobile itu much itu ya, Miss. Iya, coba baca. 20th century has witnessed Witness. many astonishing and methodological improvements. Improvements. Improvement. Improve. Improvement. Oke. Innovation of automobile in one of them is one of them. Mhm. Advance of automobile. Bener kan? Kamu off itu bukan op. Apa sih? Auto Enggak. ya? Off. Miss? Auto ya? Iya. Automobile. Automobile. Definitely made the life easier and faster. Although A lot of this Although. this invention. Hah? Iya kan? Coba jangan dulu diketawai ya, biar Arina selesai dulu. Iya, although kan Miss? iya. Although this invention has few drawbacks, but still it has improved modern life. In other words, there is no doubt about the benefits of automobiles. Oke. The impact of the automobile on Udah. Oh ya, udah. Oke, jadi ini modern ya, bukan modern, tapi modern. Kemudian invention. Oke. Ya. Kemudian lanjut ke Dede. Itu Mbak Dede nggak bisa ngomong nih, dia cuma bisa dengerin. Nggak bisa ya. Mbak Jumina. Mbak Ari ada nggak di sini? Ada. Ari. Ya. Coba Mbak Ari baca. Tadi saya disebut ya. Baru habis dunia. Sampai kata skills yang samping, for example. Ini saya atau Arik yang baca? Arik. Banyak ini. Coba Mbak Ari. The impact of. Mana sih? Berapa tadi, Miss? Ini hal lain kelima.
Baris 5. Ketahuan nih habis pacaran nih. Alah, sama berapa Dindo? Oke, coba Mbak. 5.8. 5 point. Land 5. 1, 2, 3, 4, 5. The impact of the automobile on and social capital. Salah. The impact of the automobile on average people's life could be analyzed in 3 ways: technical, economical, and social concepts. Firstly, in technical impact, the automobile formed a new proficiency in humans, which includes operating mechanical device by practicing and, of course, memorizing new skills. For example, driving. Udah sampai skill. Semangat banget. banget. Thank you. Saya mau revisi. Ini bukan lives, tapi lives. Ya, average people's lives. Oke. Kemudian 3 ways, bukan 3 whys. Ya. 3 ways. Kemudian kata proficiency. Ya, proficiency. Oke. Kemudian lagi ada kata practicing ya, practicing and of course memorizing new skills. Oke. Semuanya udah baca kan ya? Kemudian di question nomor 1. How many main groups is the topic of this paragraph divided into? And what are they? Ada yang menemukan jawabannya? Berapa grup ya, Miss? Di topik paragraf. Berapa kelompok utama dari topik dalam paragraf ini? Siapa yang dibagi? Dan apa-apa aja kelompok-kelompoknya? Siapa mereka? Apa mereka ya? Subjek maksudnya ya? Kelompok dalam topik ini dibagi ke dalam paragrafnya apa-apa aja. Ada berapa paragraf? Maksudnya gimana, Miss? Ada berapa paragraf? Enggak. Ini kan paragrafnya hanya ada 2 paragraf. Oke? Iya, ada 2 paragraf. Kemudian, how many main groups is the topic of this paragraph divided into? Berapa banyak kelompok-kelompok utama is the topic yang merupakan topik dari paragraf ini. Ya, what are they? Apa-apa aja dia. What are they? I don't understand. Understood gitu. Understood. Kayak ini ya, Miss. Presley gitu ya, Miss. Itu ya? Bukan. Jadi dia kelompok nih. Miss, contohin 1, Miss. Ntar kita cari yang 4. Misalnya ada 5. Ini kan, yang pertama, Miss. Ada kata teknikal nggak di situ? Ada. Teknikal. Ada yang habis saya baca tadi. Oh iya, ada. Ada, kan? Ada teknikal. Kemudian ada apa lagi selain teknikal? Ekonominal. Ya, ekonomikal. Kemudian ada apa lagi? Ada teknikal. Social konsep. Itulah jawabannya. Kok kenapa dari situ, Miss? Mana lihatnya? How many main group? Iya kan, dia ada the impact of automobile ada 3 on average people live could be analyzed in 3 ways: technical,
Ya kan, ini kan yang jelaskannya ini kan yang tentang cara-caranya ini, 3 caranya ini sebenarnya di dalam tulisannya ini. Kalau misalnya kita baca secara keseluruhan. Ya. Oh, Jadi Mhm. technical, economical, sama sosial Sosial konsep konsep. ya, Miss. berarti kayak main idenya dari 2 paragraf ini apa gitu ya? Iya, misalnya polusi air yang kemarin yang Miss bilang itu. Kalian menjelaskan manfaat dari polusi air itu untuk apa? Kan pertama kalian manfaat kerugian dari polusi air. Mana ada manfaat polusi air ya? Kerugian polusi air. Misalnya kalian ada beberapa kerugian dari polusi air. Yang pertama, Manfaatnya bukan manfaat ya. Kerugian maksud Miss. Ada Kerugian. manfaat kan dari polusi air, apa manfaat dari polusi air? Jadi kerugian dari polusi nggak air usah yang ngepel. kerugiannya itu yang pertama misalnya sakit kulit, ya kan? Yang kedua apa lagi ya? Usus, ya kan? Sakit kulit, kemudian mengganggu sistem pencernaan, misalnya kayak gitu. Kemudian mengganggu kebersihan lah, misalnya kayak gitu. Kalian iniin jabarkan lagi, ya kan? Jadi yang di dalam kalimat kalian itu, paragraf kalian itu bisa kalian buat contohnya apa, ya kan? Kalau misalnya kulit itu bagaimana prosesnya, kemudian mengakibatkan sakit kulit yang bagaimana, kayak gitu. Jadi ya 3 itu yang kalian jelaskan dalam paragraf kalian. Itulah main groups-nya. Oke. Kemudian nomor 2-nya. Does the topic sentence tell you of the division? The impacts of the automobile. Miss, tar dulu ya, Miss. Oke. Automobile. Iya. Jadi kan apakah topik kalimatnya? The impact of the impact of the automobile on every people live. Ya. Itu topik sentence-nya kan. Can we Berarti analyze in 3 ways? itu masuknya itu ya, Miss, apa sih, tersirat ya, Miss? Topik sentence. Sentence Arin bukan tersirat. Kalau tersirat itu intinya aja. Topiknya. Ya. Kalau misalnya topik utama, inti dengan topik kan beda kan? Inti kalimat bisa kita lihat di awal, ya, atau di akhir, atau secara keseluruhan. Tapi kalau topik itu apa yang dibicarakan? Topik apa yang dibicarakan di situ? Ya kan? Karena kan tadi kan kita sudah bilang how many main groups is the topic of this paragraph divided into, ada 3 kan? Ada 3. Ya, ada technical, economical, and social concept. Kemudian yang kedua, apa topik kalimat yang diceritakan dari divisionnya ini, pembagiannya ini. Yang pertama ya, dia menceritakan the impact of the automobile on every people lives could be analyzed in 3 ways. Itulah topiknya. Ya. Kemudian nomor 3. What transition signal show the division? Apa aja transitional signalnya? Di sini kan ada Apa? Firstly itu. Ya, firstly. Additionally. Terus collusion in conclusion. Conclusion itu masuknya. Conclusion. Conclusion, ya. Conclusion. Bukan clone. Ya. Conclusion. Ya, bukan conclusion. Conclusion.
Conclusion. Oh, Bukan L duluan. O-nya dulu baru N. Ya, conclusion. Bukan conclusion. Tapi conclusion. conclusion. Ya. Oke. Jadi ada transitional Ada 3. signal, first, additionally, conclusion ya. Kalau Dan bisa for example masuk nggak, Miss? for example juga bisa. Bisa Ya, ya. contohnya. Ya, for example. Oke. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Nah, Miss, itu topik sentence itu pasti kan, misalkan kalau buat kalimat kan itu pasti ada pendukungnya. Ada apa sih namanya, supporting. Supporting. Gitu. Iya. Supporting point-nya. Yes. Kalau namanya supporting, iya kan? Berarti kan dia mendukung. Oke. Supporting point itu kan berarti mendukung. Ya, kalau misalnya kita mau menemukan supporting point-nya, lihat kata setelah topiknya. Ya kan? Kan dia kan menjelaskan tentang pengaruh otomobil ya untuk kehidupan orang-orang, ya kan, dikelompokkan menjadi 3 cara. Technical, economical, dan sosial konsepnya. Yang pertama, technical impact. Technical impact yang pertama inilah yang mendukung dari topiknya. Oh, Gitu iya. loh. Ya kan, jadi kan kalau misalnya inti kalimat atau kalimat pendukungnya kan setelah namanya supporting, mendukung. Berarti kan dia setelah kalimat utamanya kan. Ya, itulah cara kita untuk menentukan supporting point atau supporting idea. Jadi dia lihat kata setelah intinya itu apa. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau noun, tahu kan noun itu apa? Itu kata benda. Jadi kan dari tabel ini kan ada 2 dipisahkan. Ada sentence connector. Jadi itu penghubung kalimat. Kemudian others itu yang lainnya. Misalnya the first. The first, people have to. Misalnya people kan orang kan, manusia. Ya, jadi kalau misalnya ada kata the first diikuti dengan noun. Ya. Kemudian the second plus noun, one plus noun, another plus noun, and additional plus noun. Ya. Oke. Kita masuk ke order of importance. Ya. Importance itu tahu kan artinya apa? Penting. Ya, penting ya. Jadi namanya penting. Jadi di sini kan kita harus memisahkan kalimat. What makes it different from logical order is that you discuss its item in order of their importance. Ya, kita mendiskusikan masing-masing item ini untuk menunjukkan kepentingannya, importance dari kata itu apa gitu loh. Misalnya kalian bisa membuat, mbak-mbaknya bisa membuat the most important atau the second most important atau the most significant, the third most significant. Jadi ada kata importantnya. Karena kan kita mau menjelaskan kepentingan dari kalimat ini. Jadi kita membuat ada kata the most important atau more importantly atau most importantly. Ya. Jadi semuanya diikuti kata benda ya? Iya, semuanya diikuti kata benda. Ya, above all atau primarily.
Contohnya apa? Biar jangan bingung, kita buka buku kita halaman 5.13. 5.12. Ya. Apa-apa saja yang digunakan transitional signal di paragraf 5.12 ini? Coba. First of all, Ya, first of all, ya. secondly, 5 Secondly, titik berapa, Miss? 1-2. Dan ada kata finally. finally, Ya. Kemudian praktisnya. Add appropriate order in important transitional signal to the following essay. Write your answer in the space available. Ya. Coba apa yang bisa kita gunakan? It's surely not easy to be good supervisor because you have to manage so many things and to deal with a lot of people, including your employees. A good supervisor should have at least 2 important qualities. Jadi kan ada kata important kan di sini kan. Jadi kalau misalkan kita 2 important qualities, ya, yang kita jelaskan pertama kali, yang paling pentingkah atau penting? yang paling penting. Iya, yang paling penting kan. Berarti the most important. Ya, the most important is discretion in a sense that since he or she is usually responsible for a company, project or business, etc. He will certainly meet many difficulties and problems. Kemudian di mana lagi? If a supervisor does not have discretion and hesitate to solve the problems, he or she, of course, cannot deal with them well, and he or she maybe lose some change or of business or cause greater damage because of his hesitation. Kemudian apa disambung? The second important. Ya, the second important, ya, karena kan ada 2 important kan. Yang pertama kan the most-nya. Atau bisa misalnya kalian buat the first important, ya. Kemudian lanjutkan the second important, bisa. Tapi lebih bagus the most important-nya, ya. Kemudian dilanjutkan the second important. Karena ada 2 important qualities di sini. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Jadi importantnya itu harus selalu ikut ya, Miss? Kenapa? Importantnya harus selalu ikut ya? Karena kan dia menjelaskan yang pentingnya. Jadi dengan bedanya dengan yang tadi di logical division atau chronological order ini, kan di sini kalau chronological order kan menceritakan tahap ya, sequence in a time atau in a time sequence. Ya, urutan waktunya. Ya kan ada kata first, second, bla bla bla. Finally, kemudian di order of importance ini kalian membedakan atau membuat item atau kalimat itu berdasarkan kepentingannya. Kepentingan atau pentingnya pentingnya kalian membuat kalimat itu apa. Misalnya sini kan at least 2 important qualities. Jadi good supervisor yang bagus itu seharusnya memiliki 2 kualitas yang penting, ya kan. Yang pertama, namanya kan menjelaskan 2 important qualities. Jadi harus ada dua kepentingannya ini kan. 2 yang penting ini apa? Nah, yang pertama ini,
Kemudian kalian jelaskan yang kedua ini. Atau misalkan kayak gini, untuk kota yang bagus, ya kan, harus memiliki 3 kriteria penting. Paling utama adalah memiliki udara yang sehat, misalnya. Ya kan? Karena kalau udah polusi kan nggak bagus lagi kotanya kan. Yang paling utama adalah memiliki udara yang segar atau yang sehat. Yang ketiga yang penting adalah karena kan kalian menjelaskan 3 kriteria penting dari kota yang baik. Ya kan? Yang paling utama mencerminkan kebersihan, misalnya kriteria utama kota yang baik. Yang pertama, yang paling penting adalah mencerminkan kebersihan. Yang kedua, memiliki fasilitas yang baik. Misalnya, yang paling penting yang ketiga adalah moral dari manusia yang baik, ya kan? Seperti itu. Jadi kalian membedakannya berdasarkan kepentingannya. Oke. Masih bingung? Iya, Miss. Miss lihat dulu contohnya apa-apa aja lagi. Oke, gini aja ya. Miss, kalian ada yang mau ditanyakan dulu sebelum Miss kasih contoh soal yang lain? Ada yang mau ditanyakan? Nanya, Bu. Ibu. Linda nanya, Linda. Nanya apa? Ayo. Berarti ini tuh tergantung itu ya, Miss ya. Apa namanya? Paragraf ceritanya itu ya, Miss ya. Kalau yang ini yang unit 3 itu, the order of information itu. Order of importance, iya. Importance. Iya. Kepentingannya. Berarti tergantung itunya, ceritanya ya, Miss. Iya, kan kalian yang buat ceritanya. Jadi kepentingannya itu apa? Jadi bisa kalian buat misalnya the most important atau the second most important. Jadi ada sequence-nya itu. Jangan lupa pakai kata important-nya atau kata signifikan. Ya. Jadi ada sequence sentence connector-nya itu jangan lupa menggunakan important. Kemudian bisa juga menggunakan above all atau primarily. Namanya primarily itu kan utama. Ya kan, secara utama atau utamanya adalah Kalau yang di atas ini Miss, yang first, terus yang the first plus noun, terus second plus noun, itu maksudnya apa ya, Miss? In addition, moreover itu. noun kan kata benda kan? Iya. Misalkan dia contohnya adalah ya, Miss cari dulu. Karena Miss nggak bisa nulis.
Mana yang ada kata the first? Aku lihat yang 5.13 itu, Miss. 5.13. Iya, di situ kan ada the first, terus the first plus noun. Itu maksudnya apa? Terus the next, last, finally itu second plus noun. Maksudnya gimana itu, Miss? Plus noun. Jadi plus noun itu diikuti ya. Plus itu diikuti maksudnya. Belakangnya aku mau nanti. Misalkan contoh 5.3. Halaman 5.3. 3 apa 13, Miss? 3, Oke. 5.3. Iya. Ya, 5.3. Yang ada all constraint upon cloning should be lifted ya. Kan ada kata the first. Kan ada in February 1997, scientists in Scotland announced the birth of the first clone ship. Ya. Kan ada kata the first ya. Artinya kan pertama. Ada clone ship. Ini kan clone ship ini kan domba yang dikloning kan. Dibersihin gitu, Miss. Bukan cloning. Bukan. Tahu cloning. Jadi dibuat kembarannya lah. Oh. Kayak Mbak sendiri kan bisa dikloning sebenarnya. Dikembarin gitu, Miss? Jadi dia tanpa melahirkan. Jadi dia diambil sel-selnya, kemudian selnya ini diaktifkan. Jadi dia bisa kembar, tapi nggak bertahan lama sih biasanya, karena kan nggak melalui pernikahan kan. Kayak misalnya membuat cloning kayak cangkok itu kan kalau misalnya kita mencangkok batangnya itu kan mengkloning batangnya juga kan. Tapi cloning ini bisa digunakan untuk manusia ataupun hewan. Tapi udah menyalahkan agama sebenarnya kalau cloning ini. Jadi kan ini kan ada kata the first kan. Kemudian diikuti verb 3 plus noun. Ya kan. Tapi sebenarnya ini kan domba yang dikloningkan, yang bernama Dolly, ya kan. Jadi ini menjelaskan si dombanya ini. Jadi bisa dia menggunakan noun. Atau misalkan dia apa ya? As a good student. As a good student, we have to follow some criteria, misalnya. Ya, atau 3 kriteria. The first, the student have to do atau have to diligent misalnya have to come on time to class. Nah kan. The second, bisa juga ya, misalnya firstly, secondly, ya. Jadi ada kata the first atau bisa kita buat firstly. Ya, atau secondly. Atau the second. Kemudian ikuti lagi kata bendanya. The second student have to active in the class. Ya. Atau last atau the third. Kita bisa kata lastly. Ya. Students have to
care to other student. Misalnya kayak gitu. Another example kan contoh kan kata benda kan. Another example is misalnya. Contoh yang lain adalah atau an additional explanation. Tambahan ya, penjelasan. Explanation. Explanation kan noun kan? Ada kata ionnya. Jadi yang berakhiran ion biasanya itu noun. So the first circumstance yang berakhiran ance pun ance itu noun. Saya lupa, biasanya saya ada tuh catatannya. Sorry ya. Yang berakhiran noun. Nah, sedangkan yang keduanya itu kan Miss, the next step itu kan langkah. Langkah itu kata kerja bukan? Hah? Langkah kata kerja? Langkah. Enggak lah. Melangkah. Langkah. Langkahnya aja. Langkah itu. Langkah, melangkah. Langkah Ayo, apa step. namanya, Miss? Hah? Step. Langkah step. Step itu Iya, noun. step itu Step non lah. langkah. Step. Stop ya, Miss. Apa step? Masuk kata kerja atau kata benda? Step itu kayaknya itu deh. Kayaknya kata kerja dari Miss, melangkah gitu ya. Lakukan Melangkah. kan, Miss? Iya kan? Itu kata benda. melangkah. Next step is ya. Tapi biasanya Oh, kayaknya kalau misalkan langkahnya doang itu masuknya noun gitu. Kalau melangkah itu kayak masuknya verb ya. Itu kata kerja kali. Kata benda apa kata kerja. kerja, Miss? Kata kerja. Melangkah. Kalau melangkah itu kata kerja loh, Mbak. Kalau iya. misalkan langkahnya doang kayaknya itu deh noun masuknya. Step itu langkah. Ayo. Ayo apa? The next step, the second Noun. step, langkah kedua, langkah ketiga itu kan menjelaskan urutan waktu kan. Cara kan? Sebenarnya Cara ya? Bisa lah dibilang cara. Tapi kalau melangkah itu kata kerja. Itu masuknya verb. Kalau melangkah, misalnya Miss, berjalan. berarti kata kerja Kan itu dia bisa kan- menjadi kata benda juga ya, Miss? Oh, tidak. Satu konsep Nggak kalimatnya bisa kali. lah. Kalau kerja itu melakukan pekerjaan, sayang. Kalau Terus noun itu yang benda sama itu melangkah? Kalau Untuk kan kalau melangkah di kita aja ada kata melangkah kan. Tapi kan kalau misalnya di bahasa Inggris apa? Melangkah, berjalan kan. Walk, berarti walk ya, Miss, walking gitu, Miss. Iya, walk jadinya bukan walking. Walk ya. Kalau walking kan sedang berjalan ya, Miss. Iya, walking kan sedang berjalan. I am walking in the garden tonight. Misalnya today. Atau misalnya at 9 o'clock, I am walking together with my father misalnya. Kan kalau misalnya itu present continuous kan sedang berlangsung kan. Jadi urutan waktunya itu misalnya kalian menyebutkan jamnya. Atau in the morning, pagi ini, in the morning, my father is reading newspaper. Misalkan. Karena kan si fathernya sedang melakukan pekerjaan itu pagi ini gitu. Tapi kalau misalnya pekerjaannya continuous, selalu dilakukan, misalnya every morning I go to school. Kan misalnya, iya itu present. Kalau ini, Miss, kalau dia bilangnya kemarin pergi sekolah berarti I go to school. No. Jadi misalnya kan kalau kemarin
Kemarin kan I went yesterday gone berarti pakainya ya Miss ya. bukan. Iya, Kan itu past kan tense. pas. kan go got gotten ya Miss. Bukan. Go when. Oh, When, pakainya gone, when iya. ya. Kan ya get got gotten, oh ya itu lupa Miss. Get Go and get gone. out itu keluar When nanti gone. nanti. Berarti when ya Miss, berarti I went to school gitu Miss. Kalau kemarin yesterday. Yesterday. Jadi kalau past tense itu kan keterangan waktunya itu jelas ya. Minggu yang lalu atau kemarin atau 2 hari yang lalu, ya kan? 2 days ago I went to my uncle house misalnya. Atau last week I met Profesor Lydia misalkan. Miss, kalau bahasa Inggrisnya uang saya tidak cukup, berarti my money not enough. Kamu mah chattingannya dibawa-bawa ke pelajaran. Bentar Miss, aku nanya, bentar Miss. I do not have Bener enough nggak, Miss? money misalkan. I not have enough I money. do not have. I do not have. Oh, ya Miss, oke Miss. Thank you Miss. Mau ditanyakan? Ya, jadi noun itu kan kata benda. Jadi dia yang berakhiran ans, anc atau ion, ya. Atau apa lagi ya? Ion Yang apa ber- Miss? Kalau yang berakhiran berakhiran- ion itu Ion. iya Kan misalnya explanation itu jadi berubah jadi noun. Kemarin Miss ada bukunya lah. berakhiran ion itu kata benda gimana Miss? Jadi setiap yang berakhiran ance, misalnya performance, itu dia jadi noun. Atau misalkan dia explanation, penjelasan. Ya kan, explain kan menjelaskan. Ya kan. Tapi kalau explanation kan penjelasan. Jadi dia itu berubah jadi noun. Misalnya perform, menunjukkan kan perform. Tapi performance jadi pertunjukan. Dia berubah jadi noun. Aduh, kemarin buku Miss ada kayak gitu sih. Kemana? Karena kalau Miss ketemu bukunya, Miss kasih ke kalian apa aja ciri-ciri kata benda itu. Oke Miss. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Ada lagi yang mau ditanyakan? Next Miss. Berarti untuk tugasnya ada yang mau ditanyakan? Itu susah Miss kelompoknya Miss. Itu kata yang dibuang itu satu. Apa gimana Miss? Satu aja yang kata yang dibuang. Itu jangan lupa ya. Tugas kalian sama, berarti tugas kita sudah ada 3 ya. 3. 2 kan Miss? Yang pertama. Bukan, buat itu lagi kan Miss? Yang pertama kan dia yang Miss suruh kalian membuat general ke more spesifik. Itu nanti Miss nilai. Ya, itu nilai pertama tugas kalian. Kemudian nilai kedua, yang nilai kedua itu yang kerja kelompok di kelas. Ya, Miss yang pertama apa Miss? Miss yang pertama apa? Yang pertama itu yang suaranya lembut banget Indah. Aduh, ya Allah, Tuhan. Yang pertama yang disuruh kalian membuat general ya ke more specific topiknya. General apa? Oh, yang topiknya. Tuh kan, yang kedua yang tugas kelompok. Yang ketiga yang ini, yang terakhir, yang kelompok juga. Berarti kelompoknya 2 ya Miss? Kelompoknya 2. Jadi kemarin itu yang nggak datang siapa-siapa aja yang dalam kelas ya.
Miss ada Miss. Itu Arnengsi, Mbak Ais, udah 2 kayak. Mbak Eni satunya. Miss, denger Arina nggak? Iya dengar. Iya. Kemarin ada catat sih. Ini tugas presensi. Miss, Iya. dengerin, apa namanya, diulang lagi yang tadi dong, aku nggak denger soalnya. Yang tadi tugas yang tadi yang kelompok. Yang tugas kelompok kan Yang tadi itu loh. Kan yang general, spesifik itu kan. itu kan pribadi ya kan. Itu kan pribadi. Iya. Nah, kemudian yang itu kedua yang di tadi dalam nyusun kelas. Yang di dalam kelas. yang paragraf itu. Miss, namaku salah itu, Miss. Yuli Ekawati, bukan Eka Ekawati. Oh iya. Eka Kelihatan ya? Yulinya, ada Yulinya, Miss. Bukan itu yang dihapus. Yuli depannya, Miss. Yuli Ekawati. Ekawati. Iya. Sorry. Miss, tugasnya apa, Miss? Saya baru masuk lagi. Miss, Arnengsi. Iya. Arnengsi. Miss, itu Arnengsi belum ada kelompoknya, Miss. Arnengsi belum ada kelompoknya ya. Jadi siapa yang belum mengerjakan? Kan kemarin kan ada Mbak ini yang nggak datang ya. Mbak Eni nggak datang. Kemudian Arningsi ya. Berarti Arnengsi. mereka berdua ya. Nantilah saya kasih tugas untuk 2 orang ini. Tapi nanti mereka kelompok juga. 3 orang ya, Miss. Saya Kan Triatno kan memang nggak datang kan ya. Oh, Mbak enggak. Eni ya. Iya, Mbak Eni, Miss. Mbak Eni juga. Ya, nanti 3 nanti satu kelompok. Jadi, biar supaya ada tugas yang kedua. Jadi, nanti tugas ketiga ini yang mbak-mbaknya nyusun kalimat juga. Jadi, nanti tugas... Kenapa? Tugasnya apa, Miss? Saya baru datangin. Ayo, siapa yang mau ngomongkan tugasnya? Ibu. Bunda yang pertama tugas pribadi. Tugas Dari pribadi. General buat ke spesifik. Enggak, Miss, itu yang general sama spesifik itu yang paragraf itu kan, yang suruh 5 paragraf itu kan. Oh, enggak. Itu tugas pertama banget. Iya, di Itu kan modul 1. udah Iya. dikirim kan. Udah, itu yang saya tugas pertama itu, sayang. Kalau yang Tidak, udah ini dikirim yang kan baru. dibilang lagi. Ini yang baru maksudnya Miss kita topiknya review. pilih sendiri kan, maksudnya. Miss? Saya nggak bisa buka laptop sekarang, Miss. Kapok. Ada yang mau ditanyakan? Miss, I'm present. Sorry, Miss, I'm present. Mau nanya apa saya, Miss? Ikut Buti. Kemana? Toilet. Miss absen dulu ya. Oke, Miss. Nanti Miss lupa lagi kayak kemarin. Miss, bagi yang nggak datang apa tugasnya, Miss? Bagi yang nggak datang ke kelas, Iya. kalau yang untuk minggu depan Miss belum tahu Miss kasih tugas apa. Ya. Iya. Cuma yang untuk tugas kita kan selama ini sudah ada 3. Yang pertama tugas individu yang membuat general ke more specific topik. Iya. Ya kan? Yang kedua, yang tugas di dalam kelas. Iya. Yang kita pertemuan. Iya. Yang hari Minggu. Yang dapat 40 itu. Bagi Saya yang nggak nggak datang, nanti Miss kasih tugas ke kalian. Karena Miss ada absensinya di sini kan. Siapa-siapa aja yang nggak datang. Oh iya, makasih. Jadi nanti, jadi kalian nanti bertiga kelompok. Kemudian yang ketiga, yang Miss kasih ini, yang kalian menyusun kalimat. Yang ini, yang modul ini nih ya. Nanti nanti ini tugas kelompok nih. Iya. Ayo. Sama Mbak Eni berarti 3 orang. Miss, soalnya bisa dikasih kan besok atau lusa juga nggak apa-apa. Oh iya, nanti Miss kasih. Karena kan Miss juga belum cari. Iya, nggak apa-apa. Nanti kirim aja di grup aja, Miss. Iya. Makasih. Miss absen dulu. Mbak Ari kemarin
Minggu lalu datang nggak? Datang, Miss. Datang. Mbak Arina? Minggu Datang, lalu? Miss. Mbak Dewi? Present terus, Miss. Aku. Present ya. Mbak Eni? Nggak tahu, Minggu Di. lalu loh. Minggu lalu Tete Dewi nggak tahu, Miss. Ada, Miss. Arina kemarin bolos, Miss. Sembarangan. Mbak Eni? Hadir nggak Mbak Eni sekarang? No hadir. No ya. Absent, Miss. Absent. Kalau kemarin, minggu lalu yang mau ditanyakan?